Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dan adalah sebuah penghargaan apabila kesempatan Tuhan boleh adakan bagi saya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kami suami istri bersepakat untuk pelayanan pertama saya yang melayani, untuk pelayanan kedua suami yang melayani, dan sistem pelayanan kami adalah urutan. Jadi diurut mulai undangan yang terlebih dahulu. Saya melihat bahwa undangan ini sudah ada 1 tahun lebih. Saudara di dalam Tuhan, sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin ada kendala atau antenanya sudah dipasang. Kalau tidak, saya pakai aja yang punya single tadi. Ya, mohon bantuan, mohon maaf. Karena yang dipakai Ibu Gembala tadi ada mati-mati juga. Iya. Mungkin dia bertabrakan, dia punya frekuensi. Jesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membawa renungan firman Tuhan yang agak-agak keras. Jadi saya mau coba dulu semangat dari jemaat di sini. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Nah, ini adalah pelayanan bagi kami yang secara rutin tiap minggu, saudara, karena mengisi undangan yang sudah menumpuk. Jadi tadi saya katakan bahwa sistemnya diurut dan suami akan mengisi juga undangan kedua dengan urutan yang sama. Nah, untuk undangan yang kedua tidak bisa semua tercapai karena dalam 1 bulan itu suami melayani 1 kali dan selebihnya saya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah pelayanan ke 131 sidang jemaat dengan 11 denominasi gereja. Jadi kami melayani bukan di GPDI, walaupun bukan di GPDI saja, walaupun saya memang berasal dari GPDI. Puji Tuhan, saudara, itu perkenalan. Baik, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia 5 ayat 1-31. Yeremia 5 ayat 1-31, tetapi kita akan membaca 2 ayat saja. Baik, kalau biasa berdiri 2 ayat ini di ayat 9 dan 29. Yeremia 5 ayat 9 dan 29. Kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ayat 29. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku
dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Silakan duduk kembali. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab untuk Yeremia 5 ayat 1-31 lembaga Alkitab memberikan judul Hukum Tuhan Tidak Dapat Dielakkan. Dan saya memberikan judul khotbah pada kesempatan ini adalah dosa berjemaah. Dosa berjemaah atau dosa berkelompok, saudara. Dalam satu kelompok tertentu. Nah, kita sudah sama-sama melihat dua ayat ini. Sudah diawali dengan perkataan yang keras, teguran. Ada hukuman, ada balas dendam dari Tuhan. Dan dua kali disampaikan di dalam satu perikop ini. Mengapa, saudara? Kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir, di ayat terakhir dia bilang begini, para nabi, ayat 31, bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pimpinan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dikatakan di sini mengajar dengan sewenang-wenang, bernubuat palsu. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu di dalam pelayanan adalah kehendak mereka sendiri, bukan kehendak Allah. Ini yang terjadi pada Israel, khususnya kerajaan Yehuda ketika Yeremia ada di sana. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kemudian saya memberikan judul dosa berjemaah? Dari sini kita boleh melihat bahwa ada sesuatu kondisi di mana kejahatan, dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dilakukan secara bersama-sama. Mereka bersepakat di dalam dosa. Mereka itu seakan-akan berkompromi dalam setiap kesalahan. Walaupun itu palsu, walaupun itu pengajaran yang seenak-enaknya dewe, suka-sukanya dari para imam waktu itu, saudara, tidak ada seorang pun yang kemudian berdiri atas nama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga saya beri judul dosa yang berjemaah, saudara. Mereka bermain-main dengan dosa, mereka menikmati dosa. Di sana dikatakan, ya saudara, umatku menyukai yang demikian. Sungguh dalam sebuah kondisi atau situasi yang begitu memprihatinkan saat itu, saudara. Makanya dari hal yang demikian, dosa-dosa lain itu akhirnya terjadi di sana. Mari kemudian kita melihat beberapa saja, saudara. Di sana sudah dikatakan tadi, saudara, ada hal-hal yang palsu. Nah, di sini kita perhatikan Yeremia 5 ayat 2, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu atas nama Tuhan, tetapi sumpah mereka sumpah palsu. Bukan hal yang murni lagi, saudara. Palsu. Dan bagian lain kalau kita perhatikan lompat ayat 28, orang di sana dikatakan di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Makanya saya bilang tadi, mereka bermain-main, membiarkan kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Jadi ini menggambarkan sebuah keadaan di mana tidak ada lagi kasih di sana. Tidak ada satu kepedulian, tidak ada satu sepenanggungan. Yang kemudian, saudara, kalau kita melihat di ayat 24, naik di ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktu
pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi ini yang mereka lakukan, saudara. Mereka tidak ada rasa takut akan Allah. Padahal mereka sendiri menyaksikan kebesaran Tuhan. Mereka sendiri menyaksikan penyertaan Tuhan. Mereka sendiri menyaksikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah Ebenezer bagi mereka. Tetapi mereka tidak berkata, mari kita takut Tuhan Allah kita. Di dalam hati mereka tidak ada rasa ketakutan itu, sehingga di dalam tingkah laku mereka menggambarkan mereka memang tidak takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada ayat yang ke-31 bagian terakhir, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, apa yang terjadi pada kerajaan Yehuda harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya saudara, mari lihat bagian terakhir ayat 31 atau ayat terakhir, bagian terakhir. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Apa yang akan kita perbuat, saudara? Apa yang dapat kita lakukan? Di dalam terjemahan bahasa Inggris New English Translation, di situ dikatakan, but they will not be able to help you when the time of judgment comes. Jadi apa artinya? Tetapi mereka tidak akan dapat menolongmu pada waktu penghakiman tiba. Tidak ada seorang pun, ya, imam atau siapapun itu, saudara, tidak akan bisa menolong saya dan saudara. Nabi dan imam itu tidak berguna, karena keselamatan itu soal pribadi dan pertanggungjawaban kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Apalagi kalau pimpinan-pimpinan kita membawa kita kepada kesesatan, saudara. Nah, ini dituntut saya dan saudara untuk tetap berkomitmen di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saya dan saudara, mempertanggungjawabkan itu secara pribadi, sehingga kita jangan menjadi bahagia dalam dosa berjemaah tadi. Amin, saudara. Kalau jangan ikut-ikutan. Di Hosea 4 ayat 6 saya baca pada versi yang lain, saudara, firman Allah yang hidup, terjemahannya dicatat seperti ini. Umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua adalah kesalahanmu, hai para imam, karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal aku. Karena itu aku tidak mau mengakui kamu sebagai imamku. Aku akan lupa memberkati anak-anakmu karena kamu telah melupakan hukum-hukumku. Jadi ini semua terjadi karena kesalahan, dosa yang secara bersamaan semua kena hukuman. Ya, umatku hancur, dan imam tadi keturunannya tidak mendapat berkat. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kenapa, saudara, hamba-hamba Tuhan ingatkan pada kesempatan ini, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam sidang jemaat atau pelayanan sidang jemaat. Mungkin engkau adalah pimpinan di dalam pelwa, pimpinan di dalam satu wadah tertentu. Bahkan kalau kita tarik lebih kecil di dalam satu kumpulan keluarga. Ingat firman Tuhan, saudara. Kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu kita tahu karakter Tuhan bagaimana. Apa yang Tuhan tidak mau itu apa. Dan apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan. Itu kita mengenal Tuhan, saudara. Nah, makanya saudara, ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi di dalam pelayanan hamba Tuhan, gembala
aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang akan kita lakukan di saat terakhir itu, saudara? Kalau kita perhatikan Matius 7 ini lebih dalam lagi, sebenarnya bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan saja, imam tadi, nabi tadi, tidak, saudara. Mari kita lihat, saudara, bahkan saya dan saudara, ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, Tuhan melengkapi kita dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Saya dan saudara diberikan kemampuan atau diberikan otoritas untuk mengusir setan. Amin, saudara. Amin, saudara. Harus kita sadari setiap potensi-potensi yang Tuhan kerjakan lewat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan menerima Roh Kudus. Kita juga bisa, saudara, apa? Membuat atau mengadakan mujizat dengan nama Tuhan. Tidak peduli engkau yang dikatakan jemaat biasa, saudara. Pada saya dan saudara ada potensi-potensi. Pada saya dan saudara ada kuasa yang menyertai kita. Ada kemampuan ilahi, saudara. Amin. Di saat-saat tertentu engkau akan dipakai untuk pekerjaan yang luar biasa ini tanpa harus menunggu hamba Tuhan datang. Jadi saudara jangan selalu memutuskan hamba Tuhan, ya. Kalau hamba Tuhan belum datang, kita yang ada di rumah bisa mendoakan sambil menunggu hamba Tuhan. Jadi jangan ada satu apa ya, saudara, satu prinsip, oh tunggu dulu hamba Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan kalau itu berkenan kepada Tuhan, kerjakan itu, saudara. Mungkin lewat engkau iblis bisa diusir, mungkin lewat engkau mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Saya teringat, saudara, keledai Bileam. Keledai bisa bicara. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Itu binatang. Tuhan bisa pakai kita semua. Tetapi ingat, saudara, apa yang dikatakan ayat 23 Matius 7 tadi, datang bagi saya dan saudara, bagi hamba Tuhan, bagi jemaat. Ketika kita dipercayakan semuanya itu, dan saya percaya kita punya kuasa itu, karena diberikan bagi kita. Jangan ketika hari terakhir Tuhan berterus terang, saudara. Tuhan berterus terang kepada kita, Dia tidak kenal kita. Mungkin dalam hal, mungkin apa yang sudah kita kerjakan secara pengorbanan kita, yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, apa yang sudah kita buat atas nama kita melayani Tuhan. Ingat, saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan akan berterus terang kepadamu kalau engkau berbuat kejahatan. Mengapa penting, saudara, apa yang saya sampaikan tadi ketika saya memberi topik dosa berjemaah? Karena ketika saya dan saudara dalam satu persekutuan, dalam satu kejemaatan, di situ kita saling mengingatkan. Amin. Kita dalam kehidupan ini berkelompok, saudara, berjemaah. Berjemaat kalau kita kenal, lebih akrab kata itu. Di situ kita penting untuk saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan kita membiarkan dosa itu menjadi sebuah hal yang biasa aja. Kita tidak ada sebuah tanggung jawab rohani terhadap sebuah kesalahan. Akhirnya kita terlibat di dalamnya, saudara. Beberapa saat yang lalu, saudara, saya dan keluarga ingin mengambil mobil pelayanan kami.
kami naik Grab. Di situ kami berbincang-bincang seorang sopir, dan ternyata dari pembincangan itu bahwa apa saudara? Dia katakan, saya lupa awalnya, tetapi intinya dia bilang dia kalau hari Minggu tidak beribadah, sama aja ibadah katanya di rumah. Terus saya bilang sama dia, Pak, kita perlu bersekutu, kita perlu datang di gereja untuk kita saling mengingatkan, untuk saling kita menguatkan. Ya, seperti itu saudara. Ada juga anak-anak Tuhan, orang Kristen yang hidupnya seperti itu. Dia pikir tidak perlu sebuah persekutuan. Di gereja saya, di rumah saja sama. Atau di rumah juga bisa ibadah sendiri. Haleluya, saudara mau beribadah? Puji Tuhan. Nah, kenapa akhirnya saudara kalau kita kembali lagi dalam pembacaan kita di dalam teks yang kita sudah baca, Yeremia 5 itu tadi ayat pertama dikatakan, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Perhatikan pembacaan firman ini, periksalah di tanah-tanah lapang, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada satu saja jemaat di tempat ini yang mau terbeban dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan memperhitungkannya. Lihat ini saudara, bahkan kejahatan besar yang dilakukan, kalau ada satu saja kata Tuhan, aku akan mengampuni semua dosa kerajaan Yehuda ketika itu. Satu saja saudara, maukah engkau terbeban akan pelayanan pekerjaan Tuhan? Amin. Engkau tertanam di gereja ini, berkepedulianlah. Amin saudara. Apa yang bisa engkau kerjakan di sini? Tuhan memperhitungkannya saudara. Tuhan memperhitungkannya bahkan untuk keseluruhan kerajaan Yehuda. Satu saja Tuhan minta. Apalagi kita semua di tempat ini saudara, kalau engkau berkepedulian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita tidak sedang bicara hanya dengan dosa saja, maka dosa itu diampuni, tetapi dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Nabi Yeremia ketika Tuhan menyampaikan hal itu, dia berpikir bahwa akan lebih dari itu. Tuhan cari satu. Dia percaya diri saudara, kayaknya lebih deh Tuhan. Ayat 4 kita perhatikan. Lalu aku berpikir, Yeremia berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Dia pikir seperti itu. Dia pikir orang-orang kecil saja yang melakukan dosa. Tetapi ayat yang kelima, Yeremia 5, baiklah, kata Yeremia, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi apa kata dari Yeremia? Mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Mereka bebas dengan leluasa melakukan dosa, tanpa ada suatu keterbebanan. Mematahkan kuk itu saudara, itu bicara tentang soal keterbebanan untuk menanggung kebersamaan. Tanggung jawab itu dipatahkan.
oleh orang yang menyusun Alkitab tadi. Judul yang kita baca saudara, hukum Tuhan tidak dapat dielakkan lagi. Cuma mau cari satu saudara, tidak ada hamba Tuhan dan jemaat sama bobroknya di hadapan Tuhan. Imam Nabi, bahkan seluruh rakyat sama bobroknya di hadapan Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat tutup mata, hamba Tuhan juga tutup mata. Sehingga harus 2 kali Tuhan menyampaikan teguran keras. Kita baca tadi pada ayat pokok kita, ayat 9 ayat 29. Ini serius saudara, ini serius. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi kalau kita sedang bicara tentang dosa berjemaah, jangan ada di antara kita bersepakat di dalam dosa. Kita tahu bersama ada cerita tentang Ananias dan Safira. Mereka bersepakat saudara. Harusnya ada satu di antara kita yang berdiri penuh dengan kemurnian. Haleluya, puji Tuhan. Yang mau menanggung hukum, yang mau tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan bersepakat dengan dosa, jangan berkompromi dengan dosa, jangan bermain-main dengan dosa, dan jangan menikmati dosa. Seperti apa yang kita sudah baca tadi. Mereka menyukainya. Tidak ada perasaan malu lagi saudara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka anggap biasa saja. Toh tidak ada penghukuman. Kalau kita baca, saudara, kita baca di dalam Yeremia 5 ayat 12. Mereka meremehkan Tuhan. Yeremia 5 ayat 12, mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Hati-hati saudara. Kalau mungkin engkau belum ditegur Tuhan, engkau mungkin belum dihajar Tuhan, perhatikan Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi? Maukah engkau menganggap remeh? Maukah engkau pandang enteng, memandang rendah kekayaan kemurahannya? Menganggap rendah kesabarannya, memandang rendah, pandang enteng terhadap kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu, kata Roma 2 ayat 4, bahwa sesungguhnya kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa saudara? Pertobatan. Jangan tunggu Tuhan datang dengan penghukuman saudara. Kalau masih ada kasih karunia, hargai itu. Jangan remehkan, jangan pandang enteng kemurahan hati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ketiga, di sana disampaikan Yeremia 5 ayat 3. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Lebih parah lagi saudara, sudah ditegur Tuhan, malah mengeraskan hati. Tadi saya sampaikan jangan kita meremehkan kemurahan Tuhan. Baik, sudah ada kemurahan Tuhan.
dalam Tuhan. Engkau tidak tahu akhirnya. Engkau tidak tahu akhirnya. Kalau engkau bermain-main dengan dosa, engkau hidup dalam kesenangan dunia yang engkau pikir baik-baik saja, tidak ada penghukuman, ataupun kalau sudah dihukum, seperti itu aja hukuman, tidak mau bertobat saudara. Dan tidak ada yang berdiri atas nama Tuhan di dalam satu kelompok sidang jemaat, dalam satu kelompok keluarga, dalam satu kelompok apapun itu saudara. Hukum Tuhan akan berlaku dan tidak tanggung-tanggung. Kata firman Tuhan, apakah engkau tahu akhir hidupmu? Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. 2 kali Tuhan bilang, masakan aku tidak akan menghukum mereka. Jadi ini berarti bahwa Tuhan serius. Kalau penghukuman teguran pertama itu masih mengeraskan hatimu, lebih baik cepat bertobat, karena sudah dengar firman Tuhan ini. Ada penghukuman yang lebih daripada yang pertama. Puji Tuhan saudara. Saya tidak akan lagi menjabarkan firman Tuhan ini. Saya percaya seperti yang sudah saya katakan tadi, setiap saya dan saudara ada Roh Kudus, dan Roh itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu yang akan membawa kita untuk bisa ada kemampuan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya dan saudara ini terbatas, makanya kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menguatkan kita. Minta Roh Kudus untuk menjadikan saya dan saudara satu orang saja, itu kiranya Tuhan, dan itu adalah saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan bersekutu dengan kejahatan. Sudah tahu itu jahat, kita diam saja. Malah kita terlibat, ikut-ikutan di dalamnya. Saudara, berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi bagian dosa berjemaah. Puji Tuhan saudara, saya benar